Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratini dari kelas A32. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah karena pendidikan tidak hanya terbatas pada usia muda saja, tetapi juga merupakan proses seumur hidup yang penting untuk pengembangan setiap individu. Pendidikan luar sekolah memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk meningkatkan keterampilan mereka masing-masing, pengetahuannya, dan kemampuan mereka dalam konteks yang lebih fleksibel dan praktis. Selain itu juga, pendidikan bagi orang dewasa dapat membantu mereka beradaptasi dalam perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berlangsung atau terus berkembang, serta dapat memberikan ruang untuk pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Dengan adanya kajian ini, kita dapat memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh orang dewasa dalam proses belajar, sehingga kita dapat merancang program yang lebih efektif dan lebih relevan. Jadi, pendidikan berkelanjutan itu merupakan suatu proses yang dimulai sejak bayi dan berlangsung sepanjang hayat, mencakup perkembangan fisik, mental, dan sosial individu. Proses ini tidak terbatas pada formalitas saja, formalitas pendidikan di sekolah, tetapi juga mencakup pembelajaran informal melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan teknologi. Metode dan sumber belajar yang digunakan sangat bervariasi, yaitu mulai dari pembelajaran di kelas, kursus online, hingga pelatihan profesional dan komunitas. Dengan demikian, pendidikan berkelanjutan memungkinkan individu untuk terus mengembangkan keterampilannya, pengetahuannya, dan sikap yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai alat yang penting untuk adaptasi dan pertumbuhan pribadi sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education dan continuing education merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa proses belajar itu adalah suatu perjalanan yang tidak pernah berhenti. Pendidikan itu dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut hingga akhir hayat nanti, mencakup berbagai fase kehidupan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri, tidak terbatas pada usia ataupun terhadap suatu tertentu. Tugas pendidikan adalah membentuk individu menjadi pembelajar seumur hidup atau lifelong learner. Ini berarti bahwa pendidikan harus mampu menginspirasi dan memfasilitasi proses belajar yang berkelanjutan, mendorong rasa ingin tahu, dan membantu individu mengadaptasi pengetahuan serta keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat penting untuk memberdayakan individu agar mampu menghadapi tantangan dan perubahan di sepanjang hidup mereka.
Belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu belajar yang berkelanjutan, yang kedua yaitu belajar sebagai pembaharuan, dan yang ketiga yaitu belajar untuk pengkaderan, dan yang keempat yaitu belajar populer, dan yang kelima terakhir yaitu belajar kehidupan keluarga. Kita bahas satu persatu tentang klasifikasi belajar orang dewasa. Yang pertama yaitu belajar yang berkelanjutan. Ini merupakan suatu proses yang mengacu pada pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat, di mana individu terus-menerus mencari pengetahuan baru dan keterampilan untuk meningkatkan diri, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Yang kedua, belajar sebagai pembaharuan merupakan jenis belajar yang bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Hal ini penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang tertentu, sehingga individu tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu belajar untuk pengkaderan. Ini fokus dari pembelajaran adalah untuk mempersiapkan individu menjadi pemimpin atau kader dalam organisasi, komunitas, atau gerakan tertentu. Proses ini meliputi pengembangan nilai, keterampilan kepemimpinan, dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu sosial. Lanjut, yang keempat yaitu belajar populer. Hal ini mencakup pembelajaran yang bersifat lebih santai dan seringkali didasarkan pada minat pribadi, seperti kursus hobi, workshop, atau seminar yang menarik. Ini memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk mengeksplorasi minat baru dan memperluas wawasannya. Dan yang terakhir yaitu belajar kehidupan keluarga. Pembelajaran ini berfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. Ini bisa mencakup manajemen keuangan, pendidikan anak-anak, serta pengembangan komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga. Jadi setiap jenis pembelajaran memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda-beda, namun semuanya berkontribusi pada pengembangan individu secara holistik. Orientasi belajar orang dewasa dalam psikologi belajar mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Di sini disebutkan ada 3 ya. Yang pertama yaitu religiusitas, yaitu materi yang diajarkan harus mampu memberikan ketenangan jiwa bagi peserta didik. Hal ini penting karena pengalaman spiritual dapat meningkatkan motivasi dan komitmen individu dalam belajar. Selain itu juga materi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dapat memicu peningkatan infak kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pengamalan dari pengetahuan yang diperolehnya. Yang ketiga yaitu aplikasi. Belajar bagi orang dewasa harus bersifat kontekstual, di mana materi yang disampaikan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik dapat melihat
relevansi dan manfaat langsung dari pembelajaran tersebut yang akan meningkatkan proses pembelajaran dan dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. Dan yang terakhir yaitu ketiga, integrasi. Materi yang diajarkan juga sebaiknya dapat diintegrasikan dengan pekerjaan atau bidang yang sudah ditekuni oleh peserta didik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang telah ada, sehingga dapat menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pekerjaan. Integrasi ini juga menciptakan rasa percaya diri dan kepuasan dalam belajar, karena peserta didik merasa bahwa pembelajaran mereka berkontribusi positif terhadap karir dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Dengan memahami ketiga orientasi ini, proses belajar bagi orang dewasa menjadi lebih bermakna dan lebih efektif. Belajar bagi orang dewasa memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari metode pembelajaran tradisional. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama yaitu ekonomis. Orang dewasa itu cenderung mencari cara belajar yang tidak memerlukan biaya tinggi. Mereka lebih memilih sumber belajar yang terjangkau seperti kursus online yang gratis, buku perpustakaan, atau komunitas belajar. Pendekatan ini membantu mereka mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang ada. Terus yang kedua yaitu metodis. Pembelajaran yang struktur dan sistematis sangat penting bagi orang dewasa. Mereka lebih suka menggunakan metode yang jelas dan terencana, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran langsung. Metode ini memungkinkan mereka untuk memahami materi secara mendalam dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu realistis. Orang dewasa itu cenderung belajar dengan pendekatan yang realistis, yaitu materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka cenderung fokus pada keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, proses pembelajaran bagi orang dewasa menjadi lebih efektif dan relevan dengan konteks serta kebutuhan nyata mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.